murid-murid dari daerah yang miskin. Saya mau cerita apa yang terjadi pada anak-anak yang sekolahnya bagus. Coba kita lihat ya. Ini menarik. Ini mungkin belum pernah diangkat. Ini saya akan tunjukkan sebuah hasil. Ini tidak jauh, hanya berapa kilometer ke selatan sana ya, sekolahnya. Ya. Ini anak-anak SMP kelas 2. Mereka sedang belajar matematika. Mereka menggunakan data dari GDP, membandingkan GDP-nya Indonesia dan Uruguay. Ya. Mereka lalu mereka belum tahu regresi, mereka hanya sekedar membuat garis, ya, lalu mencari persamaannya, ya, Lalu mereka menggunakan analisis matematikanya seadanya, tetapi untuk memahami apa yang terjadi. Ya, yang di sini, yang Indonesia itu yang ini wajib ya, yang bawah. Anda bisa lihat. Dan ini yang Uruguay. Ya. Oke, apa yang diceritakan anak-anak ini? Ya. Ini anak-anak ini menggunakan bahasa Inggris untuk menjelaskannya. Ya. Anda bisa bayangkan mahasiswa kita yang di perguruan tinggi belum tentu bisa. Ini diceritakan, ini dia bilang ya, hasil ekstrapolasi untuk Uruguay dan Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2050 hanya mempunyai perbedaan yang luar biasa katanya antara dua negara. Uruguay punya kecepatan yang lebih tinggi peningkatan GDP-nya. Persamaan untuk Uruguay punya slope yang lebih besar daripada Indonesia. Indonesia ini menunjukkan bahwa Uruguay akan menjadi lebih sejahtera di masa depan dibanding Indonesia. Pertanyaannya, anak-anak ini hanya sampai kelas 2 belajarnya seperti ini. Pada saat masuk kelas 3, lupakan semua, karena ini tidak akan keluar dari dia. Untuk anak-anak yang sekolahnya bagus pun seperti ini. Bukan untuk anak. Jadi kalau tadi diceritakan begitu kacaunya untuk anak-anak kelas rendah, untuk anak-anak yang kelas tinggi pun seperti ini yang terjadi. Ini mereka menjelaskan seperti ini. Anak-anak itu lalu diuji dengan ujian seperti ini di UN. Anak-anak yang sudah bagus bermain bola lalu dites untuk lari. Betul ya? Anak-anak yang bisa menggunakan matematika seperti itu di dalam ekonomi lalu diuji untuk hal-hal yang tidak masuk, yang tidak ada urusan dengan kehidupan. Bagaimana? Apakah ujian nasional memang betul-betul membawa anak menjadi senang belajar? Apakah takut belajar? Itu dua hal yang berbeda. Belajar karena takut dengan belajar karena senang, itu dua hal yang berbeda. Republik ini tidak akan mampu bertahan dengan anak-anaknya yang belajarnya hanya takut. Kalau Bapak tadi bilang bahwa kalau tidak ada UN anak-anak tidak belajar, ada kesalahan prinsip di sana. Kita ingin anak-anak kita belajar karena sukacita, bukan karena takut tidak lulus. Kalau belajar karena takut tidak lulus, lebih baik guru-guru diajar memegang cemeti. Republik ini akan hancur kalau anak-anaknya belajar hanya karena takut. Kalau harus disogok untuk belajar, itu tidak akan mampu hidup Republik ini. Mohon diajarkan. Mohon kementerian itu diajarkan, Pak. Bapak-bapak yang harus memberitahu bahwa ada kekeliruan yang fatal dalam filosofi pendidikan. Ujian nasional sudah diberhalakan. Ujian nasional sudah dianggap sebagai alat untuk memicu belajar. Itu sesuatu yang keliru. Pak JK yang mungkin. Ya betul. Itu keliru. Bahwa Pak JK belajar karena takut itu that's his problem. Saya tidak mau anak cucu saya belajar karena takut.
saya belajar karena sukacita. Saya ingin anak-anak cucu saya, anak-anak cucu Bapak juga yang belajar sampai perguruan tinggi, kasmaran belajar. Sampai lupa makan, sampai lupa tidur, mereka ingin belajar. Pak, saya pengen pulang, saya pengen mengerjakan PR. Itu yang tidak terjadi. Ujian nasional memperburuknya. Bahaya kalau Bapak bilang betul dari sisi ekonomi, dari sisi anggaran, ujian nasional itu kecil. Betul sekali. Tapi pertanyaannya sekarang saya tanya, dibanding kurikulum, mana yang lebih dituruti? Kalau sudah sekitar 6 bulan sebelum ujian nasional, what the hell with the curriculum, right? Anda tinggal beli buku ujian kumpulan soal. What the hell with curriculum? Jadi betul kalau kurikulum lebih mahal dibandingkan ujian nasional, tapi dampaknya ujian nasional jauh lebih besar. Saya pribadi tidak pernah tanda tangan untuk menolak kurikulum 2013. Walaupun Bapak Ibu tahu saya sangat tak suka saya, tapi tidak satu pun saya tanda tangan untuk menolak kurikulum 2013. Tetapi untuk ujian nasional dari tahun 2000 saya sudah mengatakan harus ditolak karena merusak budaya belajar. Ini yang terjadi sekarang. Anda Bapak Ibu yang mungkin nggak tahu, saya angkatannya agak tua, mungkin masih ingat SMP dulu Bapak belajar membuktikan ya di matematika. Iya. Coba Bapak Ibu datang lagi ke toko buku sekarang, coba cari kata bukti. Nol. Why? Kenapa? Nggak ada di UN. Kalau ujian nasional tidak menguji kecakapan apa yang kita muliakan, akibatnya anak-anak memuliakan kecakapan yang diujikan ujian nasional. Sederhana sekali. Hanya menghafal, yaitu yang dimuliakan. Dan kita berbicara generasi emas dengan anak-anak yang menghafal. Omong kosong. Lihat, ini yang terjadi di kita. Makin Menteri Agama bilang ada desintegrasi. Malah kalau ada ujian nasional bisa ada desintegrasi. Ini ujian nasional di kita. Bawa polisi. Sudah absurd. Betapa gilanya kita sudah. Apakah kita tidak bisa mengatakan berhentilah? Sudah. Ini sudah salah. Pasti salah konsep. Kalau sampai ujian harus dijaga seperti ini, ada yang salah konsep. Pansus perlu turun. Ini ada yang ini sampai Romo Muji juga mengatakan bahwa ada yang salah dengan ini kebijakan yang diberikan. Kalau di mana sih ada manusiawinya, anak sekolah harus seperti itu. Kalau dia gagal, yang disalahkan anaknya. Bukankah kita orang dewasa yang salah? Bukankah kita penentu kebijakan yang menyebabkan anak-anak itu tidak lulus? Bagaimana anak-anak itu harus memikul beban kegagalan kita? Tidak masuk akal. Kalau sekarang UN itu digunakan untuk cemeti untuk anak, itu harus dihentikan, tidak boleh. UN harus membuat anak-anak semakin senang belajar. Itu yang harusnya. Promo Baskoro ada di sini. Ini pembodohan, terjadi bohong ya. Tadi diceritakan oleh Kang Miing, dikatakan tiba-tiba melonjak 95%. Hebat banget. Jadi buat apa sekolah? 6 tahun, 3 tahun, sampai 12 tahun. 2 bulan juga cukup. Ini sekolah ada yang bahasa Inggris seperti ini. Ini pun lulus. Tahu ini di mana? Bukan di luar kota, di Jakarta, di Kemang.
Helino. Pikisasi itu pikir. Oh, ini labil pendidikan. Ini alumninya pikir. Alumninya pikir. Lalu pertanyaannya selalu saya itu ditanya dari pagi oleh wartawan. Kalau tidak ada UN, ya itu tadi sama. Kalau tidak UN, kebanyakan di negara tidak ada UN-nya. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Saya lulus sampai sekarang juga nggak pernah lewat UN. Baik-baik saja. Sekarang begini, selalu mengatakan, oh ya nanti semua oleh gurunya diluluskan. Nah sekarang juga sama. Apa beda? Lihat, Finlandia tidak punya seragam, tidak punya ujian masuk, tidak perlu membayar uang sekolah. Pancasila ini. Tidak ada sekolah bagus, sekolah rendah, tidak ada. Every school is good school. Kenapa tidak di Indonesia? Motonya Kementerian Pendidikan seperti itu. Setiap sekolah adalah sekolah yang baik. Ya, mungkin sekolah ini ada gurunya Bu Ice, mengajar bahasa Inggrisnya bagus. Anak-anaknya belajar bahasa. Mungkin Pak Satria, anak-anaknya belajar pidato. Ya kan? Mungkin ada yang menari, belajar menari. Memang, every school is good school. Itu memang sudah saatnya. Indonesia itu katanya Bhinneka Tunggal Ika, cuma di mulut. Kecakapan kita juga beragam. Biarlah anak-anak itu. UN itu akan menyeragamkannya karena 6 bulan kita akan hanya belajar untuk ya yang diujikan itu. Sangat lucu ujian nasional itu, ya kan? Ini katanya begini, oke sekarang untuk adil semua pakai ujian ini memanjat pohon, semua binatang disuruh memanjat pohon. Exactly the same. Yang kita minta anak-anak kita juga semua harus ikut ujian yang sama, dari Bangka sampai Bintuni sama, ya harus dari Madura sampai Merauke sama. Tidak ada perbedaannya. Tidak. Bahwa ini satu hal lagi. Kata standar itu juga sudah diberhalakan. Standar itu tidak benar loh. Yang distandarkan itu layanan mobil itu boleh, sepeda itu distandarkan, lampu, kursi, meja itu distandarkan. Tapi anak manusia tidak boleh distandarkan. Gimana? Harus kita tolong. Saya mohon anggota DPR ini belum disampaikan. Standarisasi itu hanya untuk mobil. Standarisasi hanya untuk becak.